Halo semuanya, selamat datang di sesi pembahasan kita. Hari ini, kita bakal ngebedah topik yang benar-benar luar biasa dan sukses mengubah sejarah. Kita ngomongin soal strategi penjangkauan global Nabi Muhammad di abad ke-7. Dan yang bikin takjub, ini semua dilakukan lewat diplomasi surat. Coba bayangin deh, gimana caranya seorang pemimpin dari Jazirah Arab di abad ke-7 bisa nembus benteng negara-negara adidaya dunia, cuma bermodalkan selembar perkamen. Kok bisa? Nah, coba kita visualisasikan surat-surat kuno ini jalan melintasi ruang dan waktu, berangkat dari Madinah, terus langsung nyampe ke tangan para kaisar dan raja paling berkuasa di masa itu. Keren banget kan? Nah, kunci buat mahamin ini ada di timeline berikut. Semuanya bermula di tahun 628 Masehi, waktu perjanjian Hudaibiyah disepakati. Gencatan senjata ini benar-benar jadi titik balik loh. Momen damai ini ngasih ruang aman yang memungkinkan Nabi Muhammad buat ngegeser strategi beliau ke diplomasi tertulis yang skalanya nggak main-main, global. Dari situ, surat-surat mulai dirancang, dikasih stempel perak, terus utusan-utusan dikirim deh ke seluruh penjuru dunia. Oke, buat ngebedah taktik kuno ini, kita akan ngelewatin 6 bagian. Strategi global, taktik linguistik, dinamika kekuasaan, utusan ke Mesir, surat yang robek, dan terakhir, panduan kepemimpinan modern. Kita masuk ke bagian pertama, strategi global. Kita bisa lihat banget gimana adaptasi terhadap protokol internasional diterapin di sini. Surat-surat ini kan dikirim ke raja-raja besar, yang jelas nggak bakal nerima dokumen sembarangan tanpa stempel resmi. Paham soal itu? Nabi bikin sebuah cincin perak khusus yang dipakai jadi stempel. Di situ terukir 3 baris kata, Muhammad, Rasul, Allah. Ini langkah pertama yang super cerdas buat mastiin pesan beliau dianggap valid dan dihormati sama penguasa global. Lanjut ke bagian kedua, taktik linguistik dan kesantunan lintas budaya. Disinilah kecerdasan emosional Nabi Muhammad benar-benar kelihatan, terutama dalam milih sapaan. Buat raja-raja non-Arab, beliau pakai gelar kemuliaan kayak kata azim atau pembesar. Kenapa? Karena penguasa non-Arab itu sangat menghargai hierarki struktural negara. Tapi beda ceritanya buat penguasa Arab, mereka disapa langsung pakai nama mereka, ditambah nama ayahnya. Ini karena budaya Arab punya ikatan nasab kesukuan yang kuat banget. Jadi strategi penyesuaian ini tuh benar-benar sejalan sama standar tertinggi prinsip kesantunan lintas budaya pada masa itu. Fleksibel tapi tetap berkelas. Contoh brilian dari taktik tadi ada di sapaan ini, kepada Heraklius, pembesar Romawi. Penggunaan kata azim atau pembesar Romawi di sini nunjukin rasa hormat yang mendalam ke budaya dan posisi si penerima. Beliau bisa bersikap sangat santun, sangat menghargai, tanpa sedikit pun ngorbanin pesan inti ajaran Islam yang mau disampaikan. Masuk ke bagian ketiga, dinamika kekuasaan dalam pemilihan diksi. Nah, matriks kekuasaan dalam surat-surat ini tuh taktis banget loh. Buat negara adidaya sekelas Romawi, Persia, atau Mesir, bahasanya dibikin sedikit lebih tegas dengan ngasih konsekuensi religius, kayak kalian bakal nanggung dosa para pengikut kalian. Tujuannya jelas, ngasih tekanan moral yang berat supaya ada perubahan kebijakan politik dari atas ke bawah. Tapi beda lagi buat raja regional yang wilayahnya lebih kecil, contohnya di Oman. Beliau justru pakai ancaman politis yang langsung ngena. Kerajaanmu akan lenyap. Jadi kelihatan banget kan, beliau benar-benar nyesuaiin makna bahasa berdasarkan seberapa besar tingkat kekuasaan lawan bicaranya. Sekarang, bagian keempat, utusan ke Mesir. Hatib bin Abi Balta'ah. Coba lihat, ini dia wujud historis dari surat yang dikirim ke Raja Al-Muqawqis di Mesir. Surat ini nggak dikirim sembarangan, tapi dibawa langsung sama Hatib bin Abi Balta'ah. Beliau ini utusan istimewa yang punya kemampuan diplomasi luar biasa dan paham banget sama adat istiadat setempat. Dan dampak dari seorang Hatib ini benar-benar luar biasa. Kemampuan dialog dan pemahaman budayanya itu sukses memperkuat misi diplomasi ini. Lewat komunikasi dan empati personal yang tinggi, Hatib berhasil ngubah selembar pesan tertulis jadi hubungan diplomatik yang damai dan sukses besar. Ya, walaupun Raja Al-Muqawqis belum menerima ajaran Islam, Hatib sukses ngebangun rasa hormat yang dalam banget. Saking dihormatinya, surat itu disimpan di dalam kotak gading yang mewah. Gak cuma itu, sang raja juga ngasih balasan berupa hadiah-hadiah diplomatik yang mahal. Ini jadi bukti nyata kalau penyebaran nilai agama itu bisa banget dilakuin secara damai, elegan, dan pastinya sukses. Kita sampai di bagian kelima, surat yang robek dan konsekuensi arogansi. Nah, kalau yang tadi sukses besar, kondisi fisik surat yang dikirim ke Raja Kisra dari Persia ini justru berakhir tragis, terkoyak.
Pas surat ini dibacain, Raja Kisra langsung bereaksi emosional dan ngerobek-robek suratnya cuma karena dia ngerasa dihina. Alasannya sesimpel karena nama Nabi Muhammad ditulis duluan sebelum nama dia. Kesombongan dan arogansinya benar-benar nutupin akal sehat dan etika diplomasinya. Waktu dengar kabar soal penolakan arogan ini, respons Nabi benar-benar tegas. Semoga Allah mengoyak-koyak kerajaannya. Dan ternyata, dampak dari nolak diplomasi damai ini bukan main-main. Sejarah mencatat, gak lama setelah insiden itu, rentetan kekalahan terus terjadi sampai akhirnya Kekaisaran Persia benar-benar runtuh, benar-benar lenyap. Terakhir, bagian ke-6, panduan kepemimpinan era modern. Dari semua sejarah tadi, ini dia poin-poin strategis yang bisa banget kita jadiin panduan negosiasi buat kepemimpinan modern saat ini. Pertama, personalisasi pesan kamu. Kamu harus kenal betul siapa audiens kamu. Kedua, pastiin komunikasinya jelas, to the point dan gak bertele-tele. Ketiga, tunjukin empati ke nilai-nilai budaya lawan bicara. Dan yang keempat, ini penting banget, selalu pakai pendekatan hikmah, yaitu diplomasi yang persuasif, konstruktif, dan sama sekali nggak pakai paksaan. Jadi pertanyaannya, kalau selembar surat dari abad ke-7 yang ditulis di atas perkamen aja bisa ngubah arah kekaisaran dunia, seberapa besar sebenarnya kekuatan di balik cara kamu berkomunikasi setiap hari? Coba deh pikirin soal cara kamu negosiasi, cara nulis email ke klien, atau cara kamu mimpin tim. Komunikasi yang santun dan strategis, itu benar-benar punya kekuatan yang nggak terbatas. Makasih ya udah ngikutin sesi pembahasan sejarah kita kali ini. Yuk sama-sama kita terapin hikmah luar biasa ini di kehidupan profesional kita. Sampai jumpa!